Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita dipertemukan kembali di dalam ibadah online renungan harian kita pada pagi hari ini. Pada saat ini saudara-saudara kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 327. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, benih kebenaran. Tabur waktu siang dan waktu petang, menanti datangnya waktu penuaian. Kita bawa berkas dengan hati senang, bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya, kita bawa berkas dengan hati senang. Taburkanlah benih, waktu terang atau gelap, jangan takut mendung atau angin serang. Kerja dan usaha akan berakhir kelak. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya, kita bawa berkas dengan hati senang. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan, meski susah karena setan menentang. Sesudah tangisan datang sukacita, kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya dengan sukacita. Bawa berkasnya, kita bawa berkas dengan hati senang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pujian yang indah telah kami perdengarkan dan telah kami angkat kepada Tuhan. Biarlah pujian tadi dapat menguatkan kami pula. Berkatilah kami ketika mendengarkan pekabaran firman-Mu pagi ini, agar firman-Mu ini dapat bekerja dalam kehidupan kami, dapat memperbaharui kehidupan kami, tetapi juga dapat menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami sedia dengarkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita di pagi hari ini dengan judul Jalan Raya Menuju Kemabukan. Jalan Raya Menuju Kemabukan. Amsal 23:31. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Sekali lagi, Amsal 23:31. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Amsal 23 ayat 31. Sekali lagi judul renungan kita, Jalan Raya Menuju Kemabukan. Kemabukan oleh minuman anggur, bir, dan sari buah apel sama saja dengan yang disebabkan oleh minuman lebih keras lainnya. Penggunaan minuman ini membangkitkan selera yang lebih kuat
Dengan demikian kebiasaan akan minuman keras terbentuk. Minum dalam jumlah sedang-sedang saja sebenarnya adalah sekolah yang mendidik pemabuk. Namun begitu jahatnya cara bekerja dari minuman perangsang yang lebih lunak ini, sehingga orang sudah memasuki jalan raya menuju kemabukan, barulah korban itu menyadari akan bahaya yang mengancam. Sebagian orang yang tidak pernah benar-benar dianggap mabuk tetap berada di bawah pengaruh kemabukan ringan. Mereka merasa bersemangat, pikiran tidak stabil dan tidak seimbang. Membayangkan dirinya aman, mereka pun minum dan minum lagi, sampai melampaui batas dan semua prinsip dikorbankan. Keputusan yang paling kuat pun sudah dirongrong. Perhatian yang paling serius pun tidak cukup untuk menjaga agar selera rendah itu berada di bawah kendali akal sehat. Bagian manapun di dalam kitab suci tidak pernah menyetujui penggunaan anggur yang memabukkan. Anggur yang diciptakan Yesus dari air pada pesta nikah di Kana adalah sari buah anggur murni. Inilah tandan buah anggur yang masih terdapat airnya, yang kitab suci katakan, janganlah musnahkan itu sebab di dalamnya masih ada berkat. Yesaya 65 ayat 8. Tuhanlah yang dalam perjanjian lama memberi amaran kepada bangsa Israel, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Ia sendiri tidak menyediakan minuman seperti itu. Iblis menggoda manusia dengan satu kemarahan. Sekali lagi, iblis menggoda manusia dengan satu kegemaran yang merusak pertimbangan dan melumpuhkan persepsi rohani. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menguasai sifat alamiah yang rendah. Ia tidak pernah menaruh di hadapan manusia sesuatu yang akan menjadi pencobaan. Seluruh hidupnya menjadi satu teladan penyangkalan diri. Adalah untuk mematahkan kuasa selera demi kepentingan manusia, maka selama 40 hari berpuasa di padang belantara itu, ia menderita ujian yang paling tajam yang manusia dapat tahankan. Adalah Yesus yang menuntun Yohanes Pembaptis supaya tidak minum anggur atau minuman keras lainnya. Ialah yang menganjurkan pertarakan kepada istri Manoah. Yesus tidak melanggar ajarannya sendiri. Anggur tak beragi yang disediakannya bagi tamu-tamu pesta nikah adalah minuman segar yang menyehatkan. Inilah jenis anggur yang digunakan juru selamat kita bersama murid-muridnya pada perjamuan kudus yang pertama. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 301 hingga 302. Jadi kesimpulan kita di pagi ini adalah bahwa anggur fermentasi, anggur yang memabukkan atau anggur yang mengandung alkohol kadarnya tinggi itu tidak baik. Saya dalam pengalaman pelayanan di Papua, saya banyak kali menyaksikan orang yang mabuk. Dan rata-rata orang yang mabuk bukan hanya sebagian besar, tetapi hampir, ya artinya seluruhnya, semua yang mabuk, dia tidak dapat mengontrol dirinya. Dia mungkin bisa mengenal saya, atau kalau dia bertanya tentang siapa saya katakan saya pendeta, dia akan lebih merasa menghargai walau sementara mabuk, tapi dia akan menepi kalau dia sementara berada di tengah jalan. Tetapi sekurang-kurangnya bahwa saya tahu dia mabuk. Dia sementara dipengaruhi oleh alkohol. Bahkan saya juga pernah menemukan bahwa ada orang yang mabuk bukan karena minuman beralkohol, tetapi dia mabuk karena narkoba. Dan dia dalam kondisi yang tidak stabil. Dia tidak, ya bisa kita bilang bahwa dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Dan ini sangat berbahaya. Mungkin bagi seorang yang biasa mabuk, dia kalau tidak mabuk, maka dia lebih sulit. Rasa seperti sulit. Tetapi pada saat dia mabuk, dia mungkin rasa aman. Tetapi orang di sekitar dia sangat sulit, tidak merasa nyaman dengan orang yang mabuk tersebut. Saya punya pengalaman dengan ayah saya yang seorang yang suka minum juga.
Dan saya lihat bahwa hidupnya tidak diberkati. Tetapi ketika dia melepaskan minuman keras, hidupnya lebih diberkati. Walau dia tidak menjadi seorang yang kaya raya, tapi sekurang-kurangnya ayah saya atau papa saya telah diurapi menjadi seorang ketua jemaat, dan dia dapat melayani dengan leluasa, dia dapat melayani dengan penuh sukacita. Dan sebagai kesimpulan, bagi saudara-saudara yang masih minum alkohol, yang memabukkan, boleh berdoa sama Tuhan, minta Tuhan bantu untuk melepaskan itu. Kalau tidak, maka itu akan menjadi satu jalan menuju kebinasaan, di mana itu rencana setan. Rencana setan adalah dia membunuh manusia. Jadi dengan narkoba, dengan minuman keras, atau CT, cap tikus, atau apa saja, dia hendak membunuh kita lewat itu. Tapi kita katakan, tidak, pasti tidak akan mati. Ya, padahal kita akan menderita dengan keadaan tersebut. Tuhan berkati kita, saudara, adalah menjadi doa dan harapan saya. Amin. Baik, pada pagi ini sekali lagi saya memberikan kesempatan kepada kepala keluarga atau ibu rumah tangga atau pribadi dalam worship pagi ini berdoa masing-masing. Jangan lupa doakan, kita saling mendoakan satu sama lain. Saya Pendeta Michael Bawengan yang bertugas di Papua. Tolong doakan saya agar dapat selalu membagikan pekabaran ini kepada banyak orang. Baik, sampai jumpa. Silakan berdoa. Sampai jumpa untuk renungan pagi pada besok pagi. Shalom.